Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian gabungan himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak perhatikan, ini sekarang Bapak ingin menerangkan tentang pengertian gabungan himpunan. Jangan lupa kamu tulis terlebih dahulu di buku catatan, karena tulisan itu penting untuk kalian. Pengertian dari gabungan himpunan adalah gabungan himpunan A dan B. Jadi ada himpunan A dan B ingin digabungkan, maksudnya begitu. Atau A gabung B. Di sini U ini sebagai lambang union atau dengan kata lain gabungan. Jadi U, jadi bukan U ya, mirip dengan U, bukan U ini sebenarnya, mirip dengan U. Disebut namanya union atau gabungan. Jadi A gabung B, gitu bacanya. Adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Maksudnya adalah, jadi ada himpunan A dan himpunan B, atau anggota persekutuan A dan B. Jadi maksudnya di sini himpunan A-nya dan himpunan B-nya digabung, dijadikan satu. Makanya dikatakan persekutuan. Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan A dan B didefinisikan sebagai A gabung B. Jadi himpunan A digabung dengan himpunan B. Notasi pembentuk himpunannya seperti ini. X adalah anggota A atau X adalah anggota B. Ini yang E sini, yang bukan E ya, mirip seperti E, itu namanya elemen. Elemen atau dengan kata lain anggota. Jadi X elemen A atau dibaca dengan X anggota A atau X elemen B atau dengan kata lain X anggota B. Jadi antara anggota himpunan A dengan himpunan B digabung menjadi satu. Untuk lebih memahaminya lagi, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Diketahui ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B 3, 5, 7. Pertanyaan yang pertama, A, nyatakan A gabung B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Buatlah yang B diagram Venn-nya dan arsirlah daerah A gabung B. Ya, sesuai dengan definisi tadi, kita jawab pertanyaan yang A bahwa A gabung B, maka anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Ya, jadi ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digabung dengan B 3, 5, 7. Tetapi kalau dia sama jangan ditulis dua kali, satu kali saja ya. Jadi 1, 2, 3 dan kamu tulis 3 lagi begini, salah. Ya kan dia sama. Kalau sama jangan ditulis dua kali, sekali saja. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digabung. 3-nya sudah sama, jangan ditulis dua kali. 5-nya sama, jangan ditulis dua kali. 7-nya sama, jangan ditulis dua kali. Jadi A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang pertanyaan yang B, buatlah diagram Venn-nya. Ini diagram Venn-nya. Lihat, himpunan B 3, 5, 7 berada di himpunan A 3, 5, 7. Karena dia berada di dalam himpunan A, maka himpunan B-nya itu satu lingkaran dengan himpunan A, sehingga B adalah merupakan himpunan bagian daripada himpunan A. Maka gambarnya nanti seperti ini. Ya, himpunan B-nya 3, 5, 7 gitu ya, berada di dalam himpunan A. 3, 5, 7 merupakan himpunan B. Karena lingkaran B berada di dalam himpunan A,
maka himpunan 357 juga berada di dalam himpunan A. Jadi satu lingkaran. Yang hanya himpunan A saja yang nggak berada di dalam B, yaitu 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 6, 8. Ya, 1, 2, 4, 6, 8 hanya merupakan himpunan A saja. Kalau 357 himpunan B juga dan juga himpunan A. Makanya dia dalam satu lingkaran. Itu contoh satu ya untuk gabungan. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh 2. Diketahui E sama dengan bilangan asli genap kurang dari 8 ya. Himpunan E ini masih dalam bentuk pernyataan, masih dalam bentuk kalimat. Kamu harus nyatakan himpunan E ini ke dalam mendaftar anggota-anggotanya. Ya, kamu daftar. Bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 ya. Angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi ada ketentuan lagi, asli tetapi genap. Sehingga yang bilangan genap itu adalah angka 2. Jadi nggak bisa kita ambil angka 1 karena angka 1 memang merupakan bilangan asli, tetapi dia juga bukan bilangan genap, sehingga angka 1 tidak bisa kita ambil. Yang kita ambil adalah angka 2 kurang dari 8. Kurang dari 8 maksudnya kurang dari 8 artinya 8-nya tidak ikut. Angka tersebut di bawah 8 asli tapi genap, sehingga 2 ya, 4, 6 dan 8 bilangan asli tapi genap. 1 tidak termasuk, memang dia bilangan asli tetapi bukan bilangan genap. 3 tidak termasuk, dia bilangan asli tetapi bukan bilangan genap. Ini maunya asli genap. Jadi 2, 4, 6, 8 dia selain bilangan asli tapi juga merupakan bilangan genap. Yang F, bilangan asli ganjil, asli juga tapi ganjil juga. 1 bilangan asli dan dia juga merupakan ganjil. Kurang dari 8. Kurang dari 8 berarti di bawahnya 8 ya. 1 asli tapi ganjil. Kalau 2 asli tapi bukan ganjil ya. Kan dia mintanya asli tapi ganjil. Berarti 3, 5, 7. Ya. Karena kurang dari 8. Oh maaf, ini kurang dari 8 ya, yang E ya. Kalau kurang dari 8 berarti di bawah angka 8 ya, nggak ngikut deh ya. Sampai 2, 4, dan 6 saja. Karena kurang dari 8. Maka gabungan antara E digabung F. Gabungkan himpunan E digabung dengan himpunan F. Ya, dijadikan satu. Mulai berurutan mulai dari yang terkecil. 1, saya gabung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena nggak ada yang sama ya. Nah, maka gabungannya seperti ini. Anggota A, anggota E digabung dengan anggota F. Maka gabungannya jadi begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabungin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabung ya. Itu jawaban yang A. Terus gimana Pak diagram pennya? Berarti karena dia tidak ada yang sama antara himpunan E dan F, semuanya berbeda, maka dia diagram pennya saling lepas. Ya, di pojok kiri atas himpunan semesta, saling lepas. Ini himpunan E terdiri dari 2, 4, 6 dan himpunan F terdiri dari 1, 3, 5, 7. Terpisah ya, saling lepas ya diagram pennya. Karena anggota E dan anggota F tidak ada yang sama, maka saling lepas. Kita ke contoh soal berikutnya yang C. Soal nomor 3. Diketahui K sama dengan bilangan asli kurang dari 10 ya. L 3 bilangan prima yang pertama. Pertanyaan yang pertama, tentukan K gabung L. B, buatlah diagram pennya dan arsirlah K gabung L. Kita harus daftar
anggota himpunan K ya, karena K masih dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Kita harus daftar dulu. Anggota himpunan K. Jawab yang A. Anggota himpunan K, bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1 ya. Tapi kurang dari 10, berarti di bawah 10. Maka 1 sampai 9. 3 bilangan prima yang pertama. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Hanya 2 faktor ya. 1 kali 2, 2. 2 faktor hanya 1 dan 2. 3 juga sama, 2 faktor hanya 1 kali 3, hanya 1 dan 3. 2 faktor. 5 hanya 2 faktor. 1 kali 5 sama dengan 5. Hanya 1 dan 5. Ini 3 bilangan prima yang pertama. Kalau saya tanya, 9 itu bilangan prima bukan? Bukan ya, karena 9 itu lebih dari 2 faktor. 1 kali 9 baru 3 kali 3. Jadi ada 3 faktor dia, 1, 3, dan 9. Sehingga 9 bukan bilangan prima ya. Nah, ini 3 bilangan prima yang pertama. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Nanti suruh menentukan K gabung L ya, K gabung L. Oh maaf, ini jangan 3 lah ya, saya ganti jadi misalkan 5 ya, atau 7 lah, 7 bilangan prima yang pertama, baru 3 ya. 7 termasuk ya, 1 kali 7 udah ya, perkalian 7 ya, hanya 1 dan 7, 2 faktor ya. 9 nggak masuk ya. 11 masuk. 1 kali 11 hanya 1 kali 11. Baru 5 ya. Terus 13 bilangan prima tuh, 13. 15 nggak masuk. 1 kali 15, 15. 3 kali 5, 15 juga. Ada berapa faktor tuh? 1, 3, 5, 15. Ada 4 faktor. Jadi dia hanya 2 faktor saja kalau bilangan prima itu. Berarti 17 di sini ya. Jadi bilangan prima itu mirip dengan bilangan ganjil ya, mirip, bukan berarti sama. Kenapa? Karena 15 itu bilangan ganjil, tetapi dia bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 15 itu melebihi dari 2 faktor. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kalau prima hanya 2 faktor saja. 17 bilangan ganjil tapi juga bilangan prima. Karena hanya ada perkalian 1 kali 17. Maka kalau digabungkan K gabung L, gabungin angkanya ya. Maka gabungan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17. 11, 13, dan 17. Gabungannya begitu. Nah sekarang bagaimana Pak diagram pennya? Kita bikin ya diagram pennya. Ini himpunan semesta. Lihat, ada yang sama gak anggotanya? Ada yang sama, tetapi ada juga yang tidak sama. Maka dia diagram lingkarannya saling mengikat. Tidak seperti contoh soal nomor 1, lingkarannya menjadi 1 ya. Kalau ini terpisah tetapi saling mengikat lingkarannya. Nah, yang sama angka berapa? Angka 2 sama ya. 3, 5, 7. Berarti sini 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7. Ini kurang besar ya. Bapak bikin lebih besar lagi. 2, 3, 5, 7. Gitu ya. Yang nggak sama ini kan 2, 3, 5, 7. Berarti 1, 3. Maaf. 2, 3. Saya tandain lah. Yang sama. Ini sama 2, 3, 5, 7 ya. 2, 3, 5, 7. Tapi yang nggak sama 1, 4, 6, 8, 9. 1, 4, 6, 8, 9. Ini yang nggak sama 11, 13, 17 ya. Yang nggak sama di sini 11, 13, 17. Yang ini himpunan K, lingkaran yang ini himpunan L. Ya, gitu. Jadi 1, 4, 6, 8, 9 dia hanya himpunan K saja. Kalau 2, 3, 5, 7
merupakan himpunan K, juga merupakan himpunan L. 11, 13, 17 hanya himpunan L saja. Itu ya. Untuk contoh soal nomor 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Sekarang materi selanjutnya adalah banyaknya anggota dari gabungan himpunan. Rumusnya adalah apabila kita mencari banyaknya, N itu banyaknya anggota A digabung B, maka rumusnya adalah banyaknya anggota A ditambah anggota B dikurang anggota A irisan B. Irisan sudah belajar ya Nah ya. Kalau N itu adalah irisan. Jadi sebenarnya bukan huruf N, mirip N. Mirip N. Bukan huruf N ya, mirip N. Dia irisan. Kalau mirip U, dia adalah gabungan. Kalau gabungan anggotanya digabung ya. Kalau irisan mencari anggota yang sama saja. Sekarang ke contoh. Nomor 1. Diketahui ada A, semua faktor dari 18. B, bilangan caca genap yang kurang dari 10. A, tentukan A gabung B dengan mendaftar anggota-anggotanya, kemudian tulislah banyaknya anggota A gabung B. B, tentukan banyaknya anggota A gabung B dengan menggunakan rumus. Nanti kita selesaikan soal ini. Kita cari dulu ya A, semua faktor dari 18. Ada berapa faktor ya 18 ya? Kita faktorkan dulu 18. Dengan pelajaran SD gitu ya, 18 ya. 1 kali 18. Jadi cari perkalian yang hasilnya 18. Mulai dari 1. 1 kali 18 adalah 18. Baru 2. 2 kali berapa yang hasil 18? 9 ya. Setelah 2 berapa? 3. 3 kali berapa biar hasil 18 kali 6? 4 ada nggak? 4 nggak ada ya. Yang perkalian 4 hasil 18 nggak ada. 5 nggak ada. 6 kali 3. Nah sudah ada ya. Jangan ditulis 2 kali begini. Bolak-balik sama ini, maka ini jangan ditulis 2 kali begini ya, sehingga kita bisa tahu bahwa himpunan A anggotanya adalah, ini jawaban yang A dulu ya, himpunan A adalah anggotanya 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 9, 18 gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih banyaknya anggota A ada berapa di sini? Banyak anggota A NA sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Terus yang B sekarang, yang B. Bilangan cacah genap yang kurang dari 10 cacah tapi genap. Cacah itu dimulai dari 0 ya. Cacah dimulai dari 0 ya Nah ya. Cacah itu dimulai dari 0. Jadi 0 ikut ya. 0 ikut. Karena ada cacahnya. Dan 0 juga termasuk kategori bilangan genap juga masuknya dia. 0 cacah genap yang kurang dari 10. Berarti 10-nya nggak ikut. 2, 4, 6, 8 gitu ya. Sehingga banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan A gabung B ya. A gabung B ya. A gabung B. Kita gabungkan. Saya hapus karena papan tulisnya nggak muat. A digabung B. Ya sudah, gabungkan antara himpunan A 1, 2, 3, 6, 9, 18 digabung dengan himpunan B 0, 2, 4, 6, 8. Saya gabung ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2 jangan tulis 2 kali. 0, 1, 2, 3, 4 6 jangan ditulis 2 kali. 6, 8 9, 18 gitu ya. Sehingga banyaknya anggota A digabung B itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah ya, ada 9. Itu pertanyaan yang A. Kalau pengen cara seperti ini, A, B kita gabung. Himpunan A dan himpunan B digabung. Bagaimana Pak kalau pertanyaan yang B?
tentukan NA gabung B dengan menggunakan rumus. Kalau tadi kan nggak menggunakan rumus ya, kita mendaftar anggota-anggotanya kan. Sekarang kalau pakai rumus ya sudah, masukkan saja NA gabung B, rumusnya gitu ya, bahwa banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B ya, dikurang banyaknya anggota A irisan B, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa banyaknya anggota A sudah kita dapat tadi ya, ada 6 kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah banyaknya anggota B sudah kita hitung juga, 1, 2, 3, 4, 5 tuh, ada 5 ya, ada 5, berarti 6 tambah 5 dikurang NA irisan B. Maka kita harus mencari irisannya dulu, irisan A dan B. Kita cari A, irisan B-nya dulu kita cari. Yang sama, cari A dan B yang sama 2. Ya kan? Yang sama 2. Benar lagi yang sama? 6 sama ya? 6 sama. Sehingga banyaknya anggota A irisan B adalah, ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya, Nah ya. Jadi ada 2. Gitu ya. 6 ditambah 5 11 dikurang 2 hasilnya berapa? 9. Nah, ternyata dari hasil jawabannya yang A tadi jawabannya berapa? 9 ya, Nah ya. Jawabannya 9 ya. Ini jawabannya 9 sama. Jadi kamu bisa boleh menggunakan cara A ya, bisa juga boleh menggunakan cara B. Gitu ya. Kalau saya soalnya seperti ini, saya gunakan cara A. Tergantung sesuai dengan keadaannya, tergantung sesuai dengan keadaan soalnya. Kalau soalnya bentuk seperti ini, saya gunakan cara A, ketimbang harus dengan cara yang B. Ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui himpunan P dan Q dengan NP, banyaknya anggota himpunan P ada 25 dan banyaknya anggota himpunan Q ada 19 jika banyaknya anggota P gabung Q adalah 32, tentukan banyaknya anggota P irisan Q. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, saya harus menggunakan rumus, ya. Tidak bisa menggunakan cara yang seperti nomor 1 yang A tadi ya, Nah ya. Kita bisa menggunakan soal ini dengan menggunakan cara 1 yang B, yang tadi saya contohkan ya. Jadi gunakan rumus, yaitu N, bahwa ini P gabung Q, banyaknya anggota P digabung oleh Q, sama dengan banyaknya anggota P, rumusnya gitu ya, ditambah banyaknya anggota Q, dikurang banyaknya anggota P irisan Q, banyaknya anggota P irisan Q, rumusnya begitu ya. Jadi tergantung hurufnya, nggak selama hurufnya A dan B ya. Yang penting pemahamannya yang penting. P maka di sini P, Q maka di sini Q. Kalau di sini gabungan maka di sini irisan. Oke, sekarang kita masukkan NP gabung Q-nya sudah diketahui, yaitu adalah 32 ya, Nak. NP-nya berapa? 25. Ditambah NQ-nya berapa? 19. Dikurang NP gabung irisan Q, gitu ya. Nah, jadi sini tulis ya. 25 tambah 19 adalah 44. Dikurang NP banyaknya NP irisan Q. Ya sudah, 44 dikurang berapa supaya jadi 32? Maka ini pindah tempat nih. Ya. Yang tadinya min maka jadi plus ya, karena menyeberangi sama dengan, batasnya sama dengan. Tadinya min jadi plus. NP irisan Q sama dengan, ini 44-nya tetap 32. Tadinya positif maka pindah tempat jadi negatif. Karena menyeberangi sama dengan. Kalau dia menyeberangi sama dengan, berubah tandanya. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sehingga NP irisan Q sama dengan 44 dikurang 32, hasilnya adalah 12. Maka banyaknya anggota P irisan Q adalah 12. Gitu ya, Nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.